Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solehah? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan dan kesehatan kepada kita semua. Amin, amin. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran yang lalu, kalian sudah mempelajari pelajaran 2, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitab-kitabnya. Kali ini kita akan membahas dan melanjutkan materi kita. Materi kita yaitu makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya. Dalam pembelajaran ini diharapkan anak-anakku dapat memahami dan menunjukkan makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya. Sebelum kita memulai, Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Assalamualaikum kawan-kawanku. Kita belajar yuk agar kita menjadi anak yang pintar. Jangan lupa kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Sebelum kita menginjak lebih jauh, kita mengulangi lagi, apa sih pengertian kitab? Kitab adalah kumpulan wahyu Allah yang sudah diturunkan kepada para rasulnya yang sudah dibukukan. Adapun suhuf adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasulnya yang masih berupa lembaran-lembaran. Bagaimana caranya beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Caranya dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nama-nama kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah mengetahui bahwa Allah menurunkan 4 kitab-kitab Allah. 1. Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. 2. Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kan'an. 3. Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat. Pelajaran yang baru,
atau kabar gembira. Empat, Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran dikenal dengan Nuzulul Quran. Terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad SAW menyendiri di Gua Hiro. Turunnya Al-Quran menandai diangkatnya Muhammad SAW sebagai Rasulullah atau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usia beliau saat itu genap 40 tahun. Al-Quran terdiri dari 114 surat, terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa ajaran terpuji. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan petunjuk bagi manusia untuk menjalani kehidupan. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara keseluruhan isinya sama, yaitu berkaitan dengan akidah dan tauhid yang mengajarkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Allah juga memberikan petunjuk berperilaku. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa ajaran terpuji antara lain. 1. Ajaran terpuji kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat diwujudkan dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Misalnya, menjalankan sholat. Yang kedua, ajaran terpuji kepada sesama manusia diwujudkan dengan sopan santun, tolong menolong, kerjasama dalam kebaikan, dan lain sebagainya. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa ajaran terpuji. 3. Ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Misalnya, dengan menjaga dan menyayangi lingkungan, memberi makan hewan, menyiram tanaman, dan sebagainya. 4. Ajaran terpuji kepada diri sendiri. Misalnya, dengan menjaga kebersihan dan kesehatan diri sendiri sebagai wujud rasa syukur terhadap Allah. Alhamdulillah, belajar kali ini sangat luar biasa. Semoga kalian semua tetap selalu semangat. Baiklah, mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian